Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Jayeng Wahyu Perdana. Di sini saya membuat video untuk keperluan tugas 3 mata kuliah administrasi jaringan. Jawab tugas tersebut kita diminta untuk membuat video praktikum menggunakan instrumen yang sudah disediakan pada modul SIM 4316 atau modul administrasi jaringan. Buka modul 5 bagian spanning tree protocol. File juga telah disediakan pada sesi ini. Ikuti seluruh petunjuk yang disampaikan pada BMP angka 1 sampai 11. Pada tulis ini akan menginstal dua file laporan hasil praktikum yang menampilkan verifikasi pengetesan dan file dari Cisco Packet Tracer. Oke, langsung membuat. Di sini saya sudah membuka modulnya. Kita langsung langkah pertama. Untuk langkah pertama itu instalasi Cisco Packet Tracer. Ini saya sudah install sebelumnya. Untuk langkah kedua itu membuat topologi terlebih dahulu, membutuhkan 4 switch dan 2 komputer. Siapkan dulu. Dan 2 komputer, 2 PC. Hubungkan menggunakan kabel Strike. Belah iklan. Ini 23, 24. 23, 2. Untuk port sih menurut saya nggak perlu sama juga, nggak apa-apa. Ini ke port 24, port 23. Oke, langkah 2 itu seperti ini, membuat topologinya. Dan langkah 3 itu, langkah 3 pasang alamat IP pada setiap PC. Untuk PC 0 itu 192.168.10.5. 10.5. Ke PC selanjutnya 192.168.10. Sudah, angka 3 selesai. Angka 4. Untuk angka 4 ini saya bacakan.
Secara default, perangkat switch Cisco yang sudah terpasang protokol spanning tree sehingga otomatis topologi loop akan diputus secara otomatis dengan memilih satu port berstatus blocking. Untuk yang berstatus blocking itu ini sih di switch 2. Di skenario saya itu switch 2 kan dia otomatis. Lanjut ke langkah 5. Ke langkah 5, untuk menentukan switch yang bertindak sebagai root bridge, Anda dapat melakukan verifikasi pada tiap-tiap switch menggunakan perintah show spanning tree. Berikut contoh verifikasi dilakukan pada switch 1. Untuk menentukan switch root bridge itu, ntar saya langsung tes aja dulu, cek satu persatu. Google show spanning tree. Untuk menentukan yaitu non-root bridge atau root bridge itu kita melihat root ID sama bridge ID-nya itu priority address sama priority address bridge ID itu sama atau tidaknya. Jika sama itu dia root bridge, kalau berbeda itu non-root bridge. Di sini priority-nya 32769 dan address-nya sebagai berikut. Dan address-nya ini di sini address-nya itu berbeda, berarti ini non-root bridge. Untuk switch 0, kita cek switch 1. Switch 1 kita cek lagi root ID sama bridge ID-nya itu sama atau tidak. Priority 3714. Nah, di sini sudah ketemu untuk switch ID root ID, bridge ID itu di bagian priority sama address itu sama. Berarti switch ini root bridge. Coba kita cek lagi yang lain. Yang lain itu sudah dipastikan non-root bridge. Di sini address itu sudah berbeda, berarti non-root bridge. Lanjut switch 2-nya. Address ini address itu berbeda, berarti non-root bridge. Oke, lanjut langkah 6. Untuk langkah 6 ini sudah selesai tadi. Dia itu verifikasi yang root bridge-nya. Untuk root bridge tadi nggak salah itu switch 1. Kita lanjut ke langkah 7. Pilih switch yang port berstatus blocking. Untuk yang blocking itu ini switch 2.
Nah, ini status blocking block di fast Ethernet 024 ini yang ke switch 3 itu status blocking. Oke, lanjut ke langkah 8. Di sini langkah 8 itu menjelaskan dalam kondisi normal, dalam kondisi normal lalu lintas itu visi 0 itu akan melewat jika ping dari visi 0 ke visi 1 itu dia akan melewati switch 0, 1, dan 3 dalam kondisi normal. Ketika koneksi switch 1 ke 0 atau 1 ke 3 itu putus, lalu lintas secara otomatis akan beralih ke switch 0, switch 2, ke switch 3, ke visi 1. Seperti itu untuk langkah 8. Langkah 9 itu buktikan dengan menggunakan perintah ping. Oke, kita buktikan menggunakan perintah ping. Ini langkah 9. Ping mp 192.168.10 10. Nah, di sini sudah berhasil. Lanjut ke langkah 10, putuskan koneksi dari switch 1 ke switch 3. Itu ke switch 3. Sebenarnya ini beda topologinya karena status bloknya juga berbeda dari panduan. Dalam skenario saya sini diputus. Nah, di sini terputus. Kita cek lagi. Dia RTO. Nah, dia kembali lagi. Nah, diputus. Ini telah saya putus. Langkah 11 itu lihat kembali perintah ping sebelumnya. Ketika jalur switch ini 1 dan 3 terputus, dia akan mengalihkan ke jalur cadangan tadi yang terblok. Karena protokol spanning tree itu mengaktifkan port yang terdapat pada switch 2 ini tadi yang terblok. Sehingga lalu lintas kembali normal, kembali jalan lagi. Untuk tugasnya sampai di situ, sampai langkah 11. Sekian dari tugas saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Terima kasih.